Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadhani dari Offering Day jurusan PJKR. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 5, yaitu memahami aktivitas daya tahan jantung kardiorespiratori untuk pengembangan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani dapat diartikan kemampuan seseorang melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan berlebihan. Kebugaran jasmani menjadi faktor penentu tingkat kesehatan seseorang. Unsur-unsur kebugaran jasmani terdiri atas kekuatan, kecepatan, kelenturan, kelincahan, keseimbangan, daya tahan, daya ledak, reaksi, koordinasi, dan ketepatan. Tujuan pembelajaran di sini ada 4, yaitu siswa diharapkan menjelaskan daya tahan jantung sebagai indikator kebugaran jasmani. Yang kedua, mendeskripsikan latihan lari bolak-balik, permainan lompat tali, lari mengelilingi lapangan atau jogging, latihan interval, permainan reaksi. Yang ketiga, melakukan pengukuran kebugaran jasmani setelah aktivitas fisik. Dan yang terakhir, mempraktikkan latihan lari bolak-balik dalam jarak 5-8 meter sebanyak 8 kali, lompat tali secara berkelompok, lari mengelilingi lapangan jogging, latihan interval dengan disiplin, serta permainan reaksi secara sportif. Daya tahan jantung. Menurut Joko Peki Irianto 2004 menyatakan daya tahan jantung paru adalah kemampuan jantung paru mensuplai oksigen untuk kerja otot jangka waktu yang lama. Seseorang yang memiliki daya tahan jantung paru baik tidak akan cepat kelelahan setelah melakukan serangkaian kerja. Faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung. Daya tahan jantung adalah kemampuan jantung memompa darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dalam jangka waktu lama. Daya tahan jantung sangat dibutuhkan agar tubuh tetap bugar. Apa saja faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung? Daya tahan jantung dipengaruhi beberapa faktor seperti umur atau usia. Umur atau usia yaitu semakin kita bertambah usia, maka daya tahan jantung juga semakin melemah. Jenis kelamin yaitu jenis kelamin pria lebih memiliki daya tahan jantung yang kuat dibandingkan wanita. Yang ketiga, keturunan. Apabila kita memiliki keturunan yang memiliki daya tahan jantung yang lemah, maka bisa saja kita juga memiliki daya tahan jantung yang lemah. Yang terakhir, lativitas dan aktivitas fisik. Latihan dan aktivitas di sini semakin banyak kita berlatih dan melakukan aktivitas fisik, maka daya tahan jantung kita juga semakin baik. Manfaat daya tahan jantung. Anak dengan daya jantung yang lemah akan merasa cepat lelah. Sebaliknya, anak dengan daya tahan jantung yang kuat memiliki semangat tinggi untuk beraktivitas. Contohnya, bila seseorang anak mengerjakan tugas yang memiliki daya jantung yang lemah, maka anak tersebut akan cepat lelah, sulit berkonsentrasi. Sebaliknya, bila anak tersebut memiliki daya tahan jantung yang kuat, maka anak tersebut akan semangat untuk belajar dan lebih berkonsentrasi. Apa manfaat lain menjaga daya tahan jantung? Beberapa manfaat menjaga daya tahan jantung yaitu mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga, mengatur kadar lemak dalam darah. Yang keempat, mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama serta mengurangi risiko jantung koroner. Peningkatan daya jantung dapat diperoleh dengan latihan yang tekun dan disiplin. Latihan peningkatan daya jantung. Latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru yaitu latihan di alam terbuka dan interval training. Fartlek adalah latihan daya tahan untuk membangun, mengembalikan, dan menjaga kondisi tubuh seseorang. Interval training adalah latihan daya tahan yang diselilingi istirahat secara berulang-ulang. Beberapa latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru sebagai berikut. 1. Lari memindahkan bola. Kedua, lompat tali. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan. Keempat, latihan interval yang berupa push up, sit up, dan lain-lain. Serta yang terakhir, permainan reaksi.
Permainan reaksi di sini sama seperti mengelilingi lapangan. Yang membedakan hanya aba-abanya. Bila permainan reaksi, kita membutuhkan bantuan teman atau guru yang bisa membuat aba-aba seperti kapan untuk lari cepat, kapan untuk lari lambat, lari mundur, ke samping dan ke kanan, serta lain-lainnya. Tips menjaga kesehatan jantung. Adapun cara menjaga kesehatan jantung sebagai berikut. Mengkonsumsi ikan karena mengandung asam lemak omega 3, mengkonsumsi makanan yang mengandung lebih banyak serat, mengurangi konsumsi lemak jenuh yang membentuk kolesterol berlebihan, mencukupi waktu tidur sehari-hari agar kondisi arteri baik, menjaga tekanan darah agar dinding arteri tidak rusak, menghindari diabetes yang berakibat terkena penyakit jantung, serta melakukan olahraga secara teratur dan disiplin. Dalam menjaga kesehatan jantung, kita tidak perlu melakukan semua tips tersebut. 2 atau 3 tips yang dilakukan dengan teratur dan disiplin sangat berperan mengurangi teratur karena penyakit jantung. Jangan tunda untuk memiliki tubuh sehat. Rangkuman, daya tahan jantung adalah kemampuan jantung memompa darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan tepat dan jangka waktu yang lama. Manfaat kebugaran jantung sebagai berikut. A. Mengurangi gangguan jantung dan pembuluh darah. B. Menjaga tekanan darah tetap normal. C. Mengatur kadar lemak dalam darah. D. Mampu melakukan kegiatan dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung antara lari, memindahkan bola, lompat tali, lari mengelilingi lapangan, latihan interval, dan permainan reaksi. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.